Gimana caranya supaya kita bisa mengambil opportunity waktu di krisis? Soalnya kan waktu krisis ada dua kubu kan. Ada kubu yang mendadak miskin, ada kubu yang mendadak kaya. Mendadak gitu. kaya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh siap menghadapi sebuah krisis? Nah ini makanya kayak saya bilang, tergantung kita main sahamnya kayak apa nih, ya kan? Kalau kita main saham yang fundamentalnya kuat, yang valuasinya juga relatif murah, dan kita tahu manajemennya punya pengalaman yang cukup untuk melewati masa-masa krisis, kita akan bisa berpikir dengan lebih rasional dan jauh lebih tenang. Tapi kalau kita main saham yang ugal-ugalan, ya kan, waktu terjadi market crash seperti itu, kondisi ekonomi fundamentalnya berubah semua, kita nggak tahu bottomnya di mana gitu loh. Dan itu susah sekali untuk kita bisa berpikir rasional. Kunci sukses dalam satu krisis adalah di mana waktu marketnya turun, kita harus bisa stay cool, bisa tetap berpikir rasional dan mencari opportunity apa yang ada sekarang. Ya. Dan harus tetap punya amunisi juga loh. Ya kan? Ini faktor yang nggak kalah penting nih. Jadi harus bisa berpikir rasional dan punya amunisi untuk beli. Karena waktu krisis itulah kesempatan, benar-benar kesempatan emas. Dan kita nggak perlu beli yang aneh-aneh kalau lagi market lagi crash. Kita beli nama yang paling obvious. BCA, Telkom, Astra, ya kan, yang pasti-pasti aja. Karena itu yang reboundnya paling cepat nanti waktu marketnya berbalik. Iya. Ya kan? Makanya banyak orang yang lihat kalau misalnya masukin ke RDPT, SPTP gitu misalnya kan orang ngelihatnya ya cuma 5%, 6%. Padahal sebenarnya bukan itu. Tapi ada opportunity lain kalau misalnya lagi market crash. Kita harus punya diversifikasi sehingga kalau marketnya crash, ya kan, kita punya likuiditas yang cukup untuk bisa mengambil opportunity yang nongol pada saat itu. Iya. Itu pentingnya punya diversifikasi juga. Iya. Gimana caranya tahu krisis itu akan datang? Nggak pernah bisa tahu, ya kan? Nggak pernah bisa tahu. Karena bohong kalau ada orang bisa prediksi ini mau krisis gitu loh. Kalau benar prediksinya itu cuma kebetulan doang sih menurut saya. Nggak pernah bisa tahu. Saya udah ngalamin berkali-kali. Ya. Krisis itu selalu terjadi di saat market lagi enak-enaknya. Di saat kita berasa ini market arahnya cuma satu sekarang, cuma bisa naik doang gitu. Nah, disitulah krisis. Disitulah krisisnya terjadi. Sama juga market itu bottomnya kapan? Di saat kita berasa ini market kayaknya udah nggak bisa naik lagi, cuma bisa turun doang. Disitulah bottomnya market.